Empat peretas spesialis kartu kredit warga negara asing ditangkap Subdit 5 Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Dari hasil kejahatannya, para pelaku meraup uang hingga 300 juta rupiah dalam kurun waktu 1 tahun. Empat pemuda asal Bekasi, Cilacap, Pasuruan, dan Solo ini merupakan penjahat cyber yang berhasil diciduk tim Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Komplotan ini merupakan peretas profesional yang membobol ilegal akses kartu kredit warga negara asing. Para pelaku bekerja dari 4 tempat berbeda dengan peran tersendiri. Mulai dari mencari data pemegang kartu kredit, menampung data hingga mengolah data menjadi produk yang dapat diuangkan. Kemudian alat tukar digital tersebut digunakan untuk membeli Bitcoin kripto agar dapat dicairkan. Dalam setahun, para pelaku meraup uang hingga 300 juta rupiah. Mengambil akun kredit card, kemudian akun itu diolah, kemudian setelah diolah, hasil olahannya diberikan cryptocurrency atau Bitcoin. Jadi ini cukup marak karena memang sekarang terkait dengan Bitcoin atau cryptocurrency ini banyak peminatnya. Mereka menggunakan modus operandi yang cukup unik. Keempat tersangka dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Praktik investasi bodong dengan kerugian lebih dari 15 miliar rupiah dibongkar polisi. Tersangka mengambil keuntungan dari investasi bodong untuk membeli rumah dan juga mobil. Wanita ini ditangkap usai diperiksa 2 kali di unit Krimsus Polres Jakarta Barat setelah dilaporkan korban investasi bodong ke pihak kepolisian. Tersangka mengaku sebagai perwakilan investasi LS yang berasal dari Belgia. Ia mengiming-iming korbannya keuntungan besar sebesar 6% per bulan. Korban juga dijanjikan hadiah berupa mobil dan ponsel dari investasi trading forex dan perdagangan mata uang. Namun janji tinggal janji. 3 bulan berlalu, keuntungan yang dijanjikan tak kunjung dibayarkan ke korban. Dari hasil pemeriksaan, lebih dari 53 orang menjadi korban investasi bodong dengan kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Sementara hasil keuntungan masuk ke rekening pelaku yang digunakan untuk membeli rumah dan mobil. Buat apa? Hidup kita. Pakai untuk kebutuhan hidupnya, Mbak. Pakai jalan-jalan luar negeri, beli rumah, mobil. Beli mobil. Identifikasi 53 orang, di mana dari bukti-bukti yang kita kumpulkan, kerugian yang bisa ditimbulkan dari 53 orang itu saja itu sekitar 15,6 miliar. 15,6 miliar. Kemudian dari hasil yang bisa kita dalami, kemungkinan ada sekitar 100 orang yang ikut dalam investasi. Ketua Satgas Otoritas Jasa Keuangan OJK menyebutkan trading LS telah ditetapkan sebagai investasi ilegal yang tidak mempunyai izin perdagangan forex sejak September 2020 lalu. Dan Lakistar ini memang tadi saya katakan Pak Kapolres terdaftar di Kumham, tetapi tidak mempunyai izin untuk melakukan perdagangan forex atau perdagangan komoditi berjangka. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Lakistar ini pada bulan September kami masukkan dalam daftar investasi legal karena tidak ada izin dan juga penawarannya tidak logis. Polisi masih mendalami adanya dugaan praktik pencucian uang dan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka mendekam di balik jeruji Polres Jakarta Barat dijerat pasal berlapis tentang penipuan dan penggelapan. Gelapkan uang jemaah umroh sebesar 1,4 miliar rupiah, seorang kepala cabang travel agen umroh diringkus polisi. Penangkapan berawal dari laporan jemaah yang berkali-kali gagal berangkat umroh. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Mirva Suri undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Satuan Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan meringkus Kepala Cabang Travel Agen Umroh, Sukianto Pangestu.
Pelaku ditangkap atas dugaan penggelapan uang puluhan jamaah umroh hingga 1,4 miliar rupiah. Menurut polisi, setiap calon jamaah yang ingin umroh melalui travel Buminata dikenakan biaya 40 juta rupiah per orang. Namun uang tersebut tidak disetor pelaku ke kantor pusat di Jakarta. Dan saat ditagih para jamaah tentang jadwal keberangkatan, pelaku berdalih tidak mendapat kuota karena pandemi. Nasabah yang memang harus berangkat umroh, tapi belum ada kejelasan keberangkatannya karena dia alasan depending. Pelaku terancam pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Inilah proses evakuasi Bau Arifah alias Eva, pendaki asal kota Makassar yang berhasil ditemukan setelah dikabarkan hilang secara misterius 4 hari lalu di Gunung Abo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi lemas dengan posisi berdiri di celah tebing kars yang sempit. Proses evakuasi korban pun memakan waktu hingga 3 jam. Tim penyelamat pun terpaksa menggunakan tali untuk menurunkan korban dari ketinggian Gunung Kars. Korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka-luka. Baik, untuk lokasi dari titik hilang korban sampai ditemukan korban itu jaraknya kurang lebih 300 meter. Kondisi lokasinya seperti apa, Sir? Kondisi lokasinya sangat curam, batu cadasnya itu tajam-tajam semua. Jadi ada beberapa tim kami yang cedera karena medannya memang sangat sulit. Posisi korban saat itu seperti apa sih, Pak? Posisi korban dia sadar, tapi dia tertidur sambil memanggil orang tuanya. Sebelumnya korban dikabarkan hilang secara misterius setelah meminta izin untuk buang air kecil di balik batu yang jaraknya 20 meter dari tempat istirahat. Namun 5 menit berselang korban tak kunjung kembali hingga rekan korban mencari dan hanya menemukan sendal serta bekas tumpahan air. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. ...81 pengungsi Rohingya yang terdampar di Pulau Idaman, Aceh Timur dievakuasi ke Medan. Dalam sidang pledoi siang tadi, Rizik Syihab mengakui pernah bertemu Tito Karnavian dan Budi Gunawan. Seorang lansia di Asahan, Sumatera Utara ditemukan tewas dengan kondisi mulut dilakban. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi terkait kebakaran kantor desa di Kabupaten Tangerang, Banten dan minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan yang ludes terbakar akibat korsleting. Kantor Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Rabu malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan melumpat hampir seluruh bangunan.
5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Setelah 3 jam, api akhirnya berhasil ditaklukkan. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Intinya tadi upaya pemadaman, sekarang pendinginan dari damkar. Untuk terkait penyebabnya masih dalam proses penyelidikan ya. Jadi tim identifikasi masih ngecek TKP. Nanti perkembangan lanjut mungkin kita lihat nanti perkembangan lanjutnya. Dari informasi yang dari Linmas ini yang terakhir memang ada lihat asap dari arah pojok situ, di situ memang ada dapur. Cuman kita masih menunggu hasil penyelidikan ya, terutama dari tim identifikasi untuk ngecek dari olah TKP ya. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, hanya kerusakan material seperti arsip-arsip penting dan fasilitas kantor. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Sebuah minimarket di Jalan Bumi Sudiang Permai 1, Makassar, Sulawesi Selatan pagi tadi terbakar. Warga setempat pun membantu petugas pemadam kebakaran agar api tidak merambat ke bangunan lain. Saat pintu minimarket berhasil dibuka, warga dan petugas langsung menyelamatkan barang yang mudah terbakar agar tidak terjadi ledakan. Informasi yang saya dapatkan dari Ibu RT itu Pak harus pendek karena kebetulan ada yang menyambung katanya itu, yang menyambung yang menjual-jual, jadi kemungkinan besar itu Pak harus pendek. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 5 perempuan calon buruh migran melompat dari gedung setinggi 15 meter. Mereka nekat kabur karena tidak tahan kerap disiksa. Inilah video pengakuan perempuan-perempuan calon buruh migran yang nekat loncat dari atap berketinggian 15 meter. 3 dari 5 perempuan yang loncat patah tulang kaki. Para buruh migran mencoba kabur karena tak tahan kerap disiksa di tempat pelatihan. Kita disiksa terus. Peristiwa ini terjadi di sebuah penampungan buruh migran Balai Latihan Kerja Luar Negeri Sentral Karya Semesta di Jalan Rajasa, Malang, Jawa Timur. Hingga Kamis siang masih ada beberapa warga yang ingin melihat langsung lokasi kejadian. Mbaknya itu pernah mau keluar tapi ketahuan sama orang dalam. Iya, bukan kali pertamanya ini, tapi yang paling parah itu ini. Soalnya dari atas. Aku pernah 3 kali, pernah dari sebelah barat katanya pernah Mbak. Cuman dengar-dengar kalau yang itu, kalau yang ini kan jelas kelihatan. Kelima buruh migran dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga saat ini petugas Balai Latihan Kerja Luar Negeri Sentral Karya Semesta menolak memberikan komentar. Sementara itu polisi masih mendalami kasus 5 TKW yang melompat dari gedung. Polisi masih memeriksa saksi-saksi berdasarkan pengakuan korban. Hingga hari ini kita masih memeriksa, masih dalam proses pemeriksaan Mbak. Masih proses pemeriksaan karena pada saksi-saksi tidak bisa kita paksa untuk datang pada malam hari itu juga karena situasi sudah sangat malam. Hari ini baru kita lakukan pemeriksaan. Kita cuma menemukan ada 3 orang ya Mbak, yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit RSUD. Belum bisa ditanyai keterangan karena pada saat kita datang ke sana ke rumah sakit kondisi masih belum bisa kita tanya.